Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Primawulansari, mahasiswi MM Angkatan 10 tahun 2015. Saya akan mempresentasikan materi proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Keuangan di Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara periode tahun 2007 dan 2004 sampai 2014. Bab 1. Ekonomi Asia yang akhir-akhir ini menjadi target investasi bagi negara-negara maju, yaitu Asia Selatan dan Asia Tenggara yang didominasi dengan negara berkembang berusaha meningkatkan aspek pembangunan. Perekonomian Asia Selatan dan Asia Tenggara mendapatkan pendanaan internasional untuk pengembangan struktural dan ekonomi. Namun hal tersebut akan menimbulkan risiko. Resiko-resiko tersebut yaitu resiko makro, antara lain peningkatan kredit domestik, inflasi, dan menguatkan nilai tukar. Adapun rasio stabilitas yaitu kualitas aset akan menurun dan ketidaksesuaian neraca keuangan. Ada juga dengan resiko pemberhentian dana berdampak penurunan mata uang. Selama 20 tahun, Asia mengalami krisis keuangan dan krisis ekonomi. 15% dari aliran modal berhubungan dengan pinjaman jangka pendek mata uang asing dan pinjaman jangka panjang mata uang domestik. Perekonomian Asia Selatan dan Asia Tenggara dipaparkan dalam kegiatan keuangan skala global dan memperkenalkan kondisi keuangan dalam bentuk stabilitas keuangan. Konsep stabilitas keuangan sendiri merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keuangan tidak hanya terpaut dengan harga, namun menyangkut dengan inflasi, nilai tukar mata uang, dan kebijakan moneter. Lembaga-lembaga dunia yang mencatat adanya laporan stabilitas keuangan yaitu Financial Stability Board, International Monetary Fund, dan World Bank. Mereka lembaga-lembaga tersebut dapat mempublikasikan laporan keuangan. Inklusi keuangan mulai diperhatikan sejak tahun 2000-an. Beberapa negara maju sudah mempelopori inklusi keuangan. Inklusi keuangan tersendiri terbagi atas beberapa kelompok. Pertama, inklusi keuangan untuk tingkat individu, yaitu perilaku menggunakan akses keuangan untuk menabung. Sedangkan untuk tingkat perusahaan yaitu digunakan untuk bertransaksi simpan pinjam. Dan adapun untuk tingkat negara yaitu untuk peningkatan prasarana dan pengawasan sistem keuangan. Krisis keuangan global terjadi tahun 2007 sampai 2009. Beberapa negara maju mengusung konsep inklusi keuangan sebagai pembangunan keuangan yang stabil. Berdasarkan uraian di atas, adapun perumusan permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut. 1. Apakah rasio jumlah cabang bank komersial berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan? 2. Apakah rasio jumlah ATM dapat berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan? 3. Apakah rasio jumlah akun deposito dapat berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan? 4. Apakah rasio jumlah akun peminjam dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan? 5. Apakah jumlah deposito dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan? 6. Apakah rasio jumlah pinjaman dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan? Seperti yang dijelaskan dalam perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan 1. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif untuk antara rasio jumlah cabang bank terhadap stabilitas keuangan. 2. Untuk mengetahui bahwa adanya pengaruh positif antara rasio jumlah ATM terhadap stabilitas keuangan. 3. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara rasio jumlah akun deposito terhadap
stabilitas keuangan. 4. Mengetahui adanya pengaruh positif antara rasio jumlah akun peminjam terhadap stabilitas keuangan. 5. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara rasio jumlah deposito terhadap stabilitas keuangan. 6. Untuk mengetahui ada pengaruh positif antara jumlah pinjaman dan stabilitas keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif secara praktis dan kebijaksanaan. 1. Manfaat teoritis yang berhubungan dengan keilmuan. Diharapkan tesis ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian tesis selanjutnya atau disertasi, artikel maupun jurnal di bidang manajemen keuangan. Untuk manfaat secara praktisnya yaitu berhubungan dengan dunia nyata, yaitu untuk perusahaan perbankan sebagai pembuat kebijakan mengatur strategi penerapan inklusi keuangan untuk mendukung stabilitas keuangan yang optimal, serta bagi pengusaha yang digunakan untuk menerapkan penggunaan jasa layanan perusahaan yang telah menerapkan inklusi keuangan sehingga dapat mendukung stabilitas keuangan. Bab 2. Kajian teoritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Finance Growth Theory, yaitu menurut Aduda dan Kalunda 2012, pasar keuangan yang baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Akses keuangan yang kurang akan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Menurut Serrao 2012, supply demand yang baik menghasilkan pertumbuhan perekonomian yang baik, serta layanan jasa keuangan yang masih langka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Aduda dan Kalunda menyatakan juga bahwa kebijakan pemerintah berfokus mendalami inklusi keuangan dan stabilitas keuangan. Berdasarkan Finance Growth Theory, risiko keuangan akan dapat didiversifikasikan berdasarkan sistem keuangan. Struktur keuangan akan berpengaruh terhadap daya saing antar pasar uang. Teori tentang stabilitas keuangan. Siddiq dan Kabiroj. Stabilitas keuangan merupakan kegiatan keuangan untuk mempertahankan sistem kestabilan keuangan. Menurut Roa Garcia 2016, stabilitas keuangan merupakan suatu pertahanan terhadap guncangan perekonomian. Sedangkan menurut Al-Samadi 2018, yaitu stabilitas keuangan merupakan kemampuan lembaga keuangan bertahan dari keadaan perekonomian. Penelitian Vasilescu 2012 menyatakan stabilitas keuangan tidak hanya untuk meredam krisis keuangan, namun tetap menjaga kondisi keuangan agar selalu stabil. Aduda dan Kalunda menyatakan stabilitas keuangan kondisi masyarakat dan perorangan dapat dilakukan dengan transaksi keuangan dan bertahannya dari guncangan perekonomian. Hanning dan Johnson 2010 menyatakan stabilitas keuangan merupakan alat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Siddiq dan Kabiroj 2018 menyebutkan bahwa proksi dari stabilitas keuangan yaitu volatilitas harga saham, provisi pinjaman bermasalah, dan bank jet score. Bank jet score merupakan perbandingan tingkat resiko gagal bayar yang tinggi dan perbandingan tingkat resiko gagal bayar yang tinggi akan menghasilkan hasil jet score yang rendah, sedangkan tingkat resiko gagal bayar yang rendah akan menghasilkan jet score yang tinggi. Al-Samadi 2018 menyatakan stabilitas keuangan
menggunakan proksi bank Z-score, standar deviasi tingkat pertumbuhan simpanan dan kredit bermasalah, serta probabilitas gagal bayar. Amatus dan Nasiri 2015 menyatakan bahwa proksi yang digunakan untuk mengukur indeks stabilitas keuangan yaitu menggunakan bank Z-score, didukung dengan penelitian Morgan dan Pontinus. Penelitiannya menggunakan bank Z-score sebagai proksi dari stabilitas keuangan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan adalah cara mempertahankan sistem keuangan dari guncangan keuangan dan tetap menjalankan fungsi keuangan sehingga tetap stabil. Proksi yang digunakan untuk variabel stabilitas keuangan yaitu bank Z-score. Teori tentang inklusi keuangan. Siddiq dan Kabiros 2018 menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan kesempatan masyarakat memperoleh layanan jasa keuangan untuk meningkatkan perekonomian negara. Morgan dan Pontinus 2014 juga menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan akses masyarakat bertransaksi keuangan dan diperlukan untuk penggunaan uang seluler. Lee et al. 2019 menyatakan individu atau perusahaan dapat menggunakan produk perbankan dengan terjangkau. Didukung oleh penelitian dari Agarwal 2014 yaitu inklusi keuangan, proses pendekatan layanan keuangan dan pembiayaan terjangkau agar semua kalangan masyarakat dapat menjangkau layanan jasa keuangan. Carabarty 2011 menyatakan bahwa inklusi keuangan yaitu layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan regulasi yang terbuka. Sarma dan Pais 2010 menyebutkan bahwa keunggulan dari keuangan inklusif mengurangi biaya modal, meningkatkan pengelolaan keuangan, serta berkurangnya sistem kredit informal. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah proses pendekatan layanan dan fasilitas perbankan menggunakan regulasi jasa penyedia layanan keuangan sehingga semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah menjangkau, mengakses, menikmati manfaat jasa layanan keuangan. Indikator untuk inklusi keuangan yaitu ada 6 proksi, yaitu rasio jumlah cabang bank komersial per 100.000 orang dewasa, 2 rasio jumlah ATM per 100.000 orang dewasa, 3 jumlah akun deposito per 1.000 orang dewasa, 4 rasio jumlah akun peminjam per 1.000 orang dewasa, 5 jumlah deposito persen dari GDP, 6 jumlah pinjaman persen dari GDP. Adapun penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini adalah Siddiq Kabiros 2018 menyatakan inklusi keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan di 217 negara. Sedangkan Al-Samadi 2018, inklusi keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan di Jordania. Naime dan Gayes 2018 menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat menuju dan menjembatani ketimpangan pendapatan di 30 negara sub-Sahara Afrika. Morgan dan Pontinus menyebutkan bahwa inklusi keuangan dapat digunakan dapat meningkatkan stabilitas keuangan sejak krisis global di 148 negara. Sedangkan Oprana 2016 menyatakan
inklusi keuangan di Filipina dapat meningkatkan atau bahkan tidak meningkatkan stabilitas keuangan. Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini yang berdasarkan dari penelitian sebelumnya, yaitu hipotesis pertama, jumlah cabang bank per 100.000 orang dewasa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. Hipotesis kedua, yaitu jumlah ATM per 100.000 orang dewasa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. Ketiga, jumlah akun per 1.000 orang dewasa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. 4. Jumlah akun peminjam per 1.000 orang dewasa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. 5. Jumlah deposito persen dari GDP berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. 6. Jumlah pinjaman persen dari GDP berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. Bab 3, jumlah jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa data panel antara persilangan data dan rentang waktu. Data tersebut diperoleh dari website The International Monetary Fund, The Financial Access Survey, dan The Global Financial Development Database World Bank. Periode digunakan yaitu tahun 2004 sampai 2017. Populasi dan sampel. Metode untuk mengambil sampel dari populasi yang saya ambil, yaitu penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana teknik yang digunakan untuk mengambil sampel ini dengan pertimbangan kriteria tertentu. Populasi negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara ada 20 negara, sedangkan periode tahun rentang waktu yang diambil untuk penelitian ini ada 14 tahun. Jadi banyaknya populasi yang digunakan adalah 280. Kriteria yang diambil untuk sampel penelitian ini yaitu ada data yang tidak digunakan untuk untuk penelitian, yaitu data yang tidak memiliki nilai Z-score ada 14 data, dan data yang memiliki nilai Z-score namun tidak lengkap ada 84 data. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan adalah 182 data. Pengolahan data pengolahan data pada penelitian ini menggunakan if-use. Operasional variabel pada penelitian ini dilansir dari website The World Bank. Untuk rumus-rumus operasional variabel dari inklusi keuangan akan diberikan sesuai dengan makalah dari proposal tesis. Metode analisis yang digunakan yaitu OLS atau Ordinary Least Square, yaitu metode kuadrat terkecil. Analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan pengembangan dari analisis regresi. Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu dan data persilangan. Secara umum dapat dua pendekatan yang digunakan untuk menduga model dari data panel, yaitu tanpa pengaruh individu, common effect, dan dengan model pengaruh dengan individu atau fixed effect dan random effect. Untuk pemilihan model panel sendiri yaitu ada common effect sama fixed effect digunakan uji Chow, sedangkan untuk common effect dan random effect menggunakan uji Lagrange multiplier
test. Dan untuk memilih antara fixed efek dan random efek menggunakan uji Hausman. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang diinginkan ingin dicapai adalah menggunakan metode blue atau Bayes linear unbiased estimator. Langkah-langkahnya untuk menguji asumsi klasik yaitu menggunakan uji normalitas untuk mengetahui normalitas data. Lalu langkah selanjutnya yaitu uji Jarque-Bera, yaitu untuk menguji sampel jumlah besar, di mana sampel pada penelitian ini ada 182 data. Lalu selanjutnya ada uji autokolerasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ini linier, ada kolerasi antara kesalahan antara periode dan error system. Terus lanjut setelah itu diuji dengan uji Burisch-Godfrey atau uji Lagrange multiplier LM test. Selanjutnya uji heterokedastisitas untuk mengetahui dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lainnya. Lalu selanjutnya dilakukan uji Gleitzer untuk mengetahui cara meregresi variabel independen dengan residual. Yang terakhir untuk langkah dari uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi ganda. Selanjutnya ada beberapa masih pengujian statistik yang dilakukan, yaitu uji kesesuaian model yang bertujuan untuk hubungan linear antara variabel independen dan di dalam regresi berganda. Langkah-langkah yang dilakukan untuk uji kesesuaian model yaitu uji signifikansi serentak atau uji statistik F, bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama simultan terhadap variabel dependennya. Lalu selanjutnya ada uji parsial, yaitu uji statistik T. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R-square. Demikian presentasi perihal seminar proposal saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.